Dan dikatakan pada musim itu musim panen kurma. Kebetulan kurma kita nggak ada ini Pak ya, Ibu sekalian ya. Ini musim kurma, musim panen. Dan dikatakan juga pada waktu itu masa panas. Kalau sekarang kita di Indonesia kalau siang biasanya 31 derajat Celcius panasnya. Itu di Indonesia. Pada saat itu dikatakan maka panasnya sekitar 50 derajat Celcius. Kayak kita di kompor Pak, tangan taruh di kompor, panas ya. Gitulah panasnya. Sehingga kemudian ada salah seorang sahabat, ada 3 orang sahabat. Dikatakan waktu itu yang diajak perang enggak pergi untuk berjihad. Yang pertama, ini dijelaskan dalam hadis Bukhari yang panjang dan dalam Al-Quran surah Taubah dari 17 sampai 20. Dikatakan mengenai 3 orang ini. Namanya pertama adalah Ka'ab bin Malik. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan yang paling banyak diceritakan adalah Ka'ab bin Malik. Kemudian Hilal, kemudian Murarah. Akan tetapi pemeran pertamanya adalah Ka'ab bin Malik di sini. Maka kemudian pada saat itu kata Ka'ab bin Malik ketika Rasulullah bilang jihad, ayo keluar, siapkan pedang, siapkan makanan, siapkan semuanya. Kata Ka'ab bin Malik, kok kenapa ya males? Kan kadang-kadang kita gitu Pak ya, udah azan, udah ada panggilan dan lain sebagainya, ada terasa males. Pernah Pak males ketika udah azan juga masih males? Ketika mau beribadah males ada? Bangun tengah malam, cuma pipis saja. Nggak mau sholat tahajud, ya kan? Ada malas kan? Begitu juga dengan Ka'ab bin Malik pada saat itu. Mengatakan, ya Allah, Rasulullah mengajar jihad, mempersiapkan senjata, kaum muslimin semua sudah keluar dari Madinah. Maka dikatakan 3 orang ini, Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Allah, aku malas. Murarah dengan Hilal dikatakan karena sakit. Kalau sakit kan kayaknya wajar kan? Maka kemudian kaum muslimin sudah pergi keluar dari Madinah untuk berjihad, perang Tabuk ini. Maka kemudian ketika di peperangan para sahabat bertanya, berduduk dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, wahai para sahabat, mana Ka'ab bin Malik? Sebagian mengatakan, ya Rasulullah, Ka'ab sekarang sudah nggak tahu golongan orang munafik atau apa. Sebagian para sahabat enggak, Ka'ab bin Malik bukan orang munafik, membela. Maka kemudian selesai perang. Kemudian Rasulullah mempercepat pulangnya. Rasulullah langsung masuk ke masjid. Sementara para sahabat lain masuk ke rumah. Jumpa dengan anak dan istrinya. Mengabarkan aku sudah selamat. Aku tidak mati di medan tempur. Maka kemudian Rasulullah masuk masjid. Sehingga kemudian yang tidak ikut itu dikatakan laki-laki cuma 3 orang dari orang-orang muslimin. Sisanya orang-orang munafik yang pura-pura. Maka kemudian orang-orang munafik masuk ke masjid untuk apa? Berjumpa dengan Rasulullah, mengatakan, ya Rasulullah, saya uzur tidak bisa ikut karena istri saya melahirkan. Ya Rasulullah, kaki saya lagi sakit. Ya Rasulullah, saya sakit panu dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian kan? Itu orang-orang munafik. Sehingga ketika orang munafik yang minta uzur satu-satu baris di hadapan Rasulullah, kata Rasulullah, ghafarallahu dzambak. Rasulullah pada asalnya enggak malas berjumpa orang-orang munafik karena Rasul tahu dari Allah mereka ini orang munafik. Maka kata Rasulullah apa? Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa. Tapi kemudian yang terakhir datanglah Ka'ab bin Malik. Dia menunggu ketika baris antrian ingin berjumpa dengan Rasulullah, dikatakan, aku tidak akan berdusta. Aku akan jujur apa alasanku biar aku selamat. Apa kata Ka'ab bin Malik ketika berjumpa dengan Rasulullah? Dan Rasulullah pada saat itu merah mukanya, marah. Sehingga kata Rasulullah, wahai Ka'ab, kenapa tidak ikut berjihad? Marah. Orang-orang munafik tadi tidak ada di mana. Padahal Rasulullah tahu dia orang munafik. Tapi gitu giliran Ka'ab dikatakan dimarahi, merah muka Rasulullah, menunjukkan kecintaan Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik. Jadi kalau Ustaz marahi bapak, berarti bukti cinta. Atau ibu lah marahi bapak di rumah ya Bu ya, berarti menunjukkan cinta kan Bu. Nah begitu sebaliknya. Kadang-kadang marah itu adalah cinta. Maka pada saat itu kata Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku beruzur di depanmu bohong dengan alasan aku selamat darimu ya Rasulullah, tapi tidak selamat dari Allah Subhanahu wa taala.
Berapa banyak ibu kita kadang-kadang ambil uang bapak, kita katakan nggak ada pak, nggak ada kan? Selamat dari bapak, tapi tidak selamat dari Allah. Begitu juga sebaliknya kita, wahai bapak bilang sama ibu dari mana? Oh dari ngaji, dari sholat, rupanya dari warung, ya kan? Maka dikatakan Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku dusta di depanmu, aku selamat darimu, tapi tidak selamat dari Allah. Maka aku mengatakan, ya Rasulullah, aku malas. Aku jujur apa malas? Memang gak ada alasan yang malas, kata Ka'ab bin Malik. Maka kemudian Rasulullah marah. Kemudian kata Rasulullah, Allah yang akan menghukumimu, aku gak tahu. Kata Rasulullah, Allah yang akan menjatuhkan hukuman. Maka pergilah Ka'ab. Kata para sahabat, wahai Ka'ab, minta uzur, minta maaf kepada Rasulullah. Seolah-olah aku, karena banyaknya sahabat yang mengatakan minta maaf, kasih uzur. Seolah-olah aku balik lagi ke Rasulullah minta maaf. Tapi katanya enggak. Aku cuma punya Ta'ala. Rasulullah mungkin bisa didustai, tapi Allah enggak. Maka ditinggalkan. Kemudian para sahabat datang menjumpai Ka'ab. Ya wahai Ka'ab, kata Rasulullah, berdasarkan kata Allah, sesungguhnya kamu diberikan sanksi, tidak boleh ada orang yang berbicara kepadamu. Gak boleh orang berbicara, seluruhnya tidak boleh. Istri gak boleh, anak gak boleh, orang yang di kampung gak boleh. Maka pada saat itu dikatakan selama 40 hari Ka'ab bin Malik tidak berbicara dengan satu orang pun. Ada sahabat dekatnya, kemudian Ka'ab mengatakan, Assalamualaikum sahabatku. Gak ada yang jawab. Bahkan dikatakan ketika sholat sunnah, Ka'ab kadang-kadang melirik Rasulullah. Rasul melihat aku enggak ya di sebelahnya? Rasul melihat. Bahkan Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, Assalamualaikum. Rasulullah cuma bergerak saja bibirnya, pelan. Maka dikatakan sampai dia mendatangi rumah teman dekatnya, mengatakan, wahai sahabat, apakah kamu tidak mengetahui aku bahwasanya aku cinta kepada Allah dengan Rasul? Kemudian dia memalingkan mukanya tinggi. Katanya, ya Allah, hatiku hancur karena orang satu kampung di Madinah tidak ada orang yang berbicara denganku sudah 40 hari. Bapak, kalau kita di kampung ini, kita mau beli ikan, nengok jumpa teman, nggak mau diajak bicara, kayaknya aku pindah aja di kampung ini. Udah terasa neraka ya Pak. Di sini rasanya nggak sanggup di sini. Istri juga nggak boleh berbicara, anak juga nggak boleh berbicara. Maka kemudian setelah itu dikatakan 40 hari, tiba-tiba ada orang yang manggil, mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik. Maka kata Ka'ab, alhamdulillah, aku sudah selesai dari siksaan yang diberikan oleh Allah. Akan tetapi ketika ditoleh bukan orang Islam. Maka kemudian dikatakan ini utusan dari Raja Nasrani di sebelah Madinah. Ternyata dia bawa surat, dikatakan, wahai Ka'ab, ini surat dari Raja Ka'ab. Ketika dibaca, wahai Ka'ab, sesungguhnya kami tahu teman-teman kalian memusuhimu. Kami orang-orang Nasrani, Kristen, akan menemanimu. Kamu butuh apa akan kami kasih. Orang yang lagi diuji, teman semua nggak ngomong satu kampung, tiba-tiba ada orang yang ngajak. Kalau kita nggak ada yang ngomong sama kita, tiba-tiba yuk sana, yuk pindah, aku kasih tanah, kasih rumah, mau Pak? Lebih megah? Mau. Kata Ka'ab bin Malik dengan mengoyak surat itu mengatakan, aku belum selesai menjalankan sanksiku dari Allah. Sekarang ada cobaan baru, diremat, dibuang, pergi. Kata Ka'ab bin Malik. Keimanan yang kokoh. Pulang, kemudian datanglah utusan dari Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ka'ab, ada perintah dari Rasulullah. Pikir Ka'ab, udah alhamdulillah sudah selesai. Rupanya katanya, wahai Ka'ab, perintah dari Rasulullah bahwasanya mulai sekarang kamu harus pisah dengan istrimu. Udah 40 hari nggak ada yang ngomong, istri juga nggak ada. Tiba-tiba perintah sekarang disuruh pisah. Kata Ka'ab, sampaikan kepada Rasulullah yang dimaksud dengan pisahnya apa? Apakah aku cerai? Atau memang pisah dia nggak boleh di rumah?
Maka kata para sahabat itu nggak tahu perintah Rasulullah adalah hanya dia tidak boleh harus pisah dari. Maka pada saat itu kata Ka'ab, wahai istriku, anakku, seluruhnya keluar dari rumah. Kalau kemarin ada yang masih masakan, biar nggak ngomong. Sekarang nggak ada lagi. Di rumah sebatang kara, istri dipisahkan, anak dipisahkan. Sementara Hilal dengan Murarah dikatakan dia juga disanksi oleh Rasulullah, tidak diajak bicara, akan tetapi dikatakan katanya bahwasanya istrinya dengan anaknya boleh, tapi si Murarah dengan Hilal hanya di dalam kamar saja. Kayak kena corona ini Pak Ibu sekalian. Di kamar saja. Tapi ada istri dengan anaknya di rumah. Tapi tidak dengan Ka'ab bin Malik. Maka kemudian dikatakan setelah hari ke-50 tiba-tiba ada orang dua yang lari, satu dengan unta, satu dengan berlari dengan kakinya, kemudian datang mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, kami membawa berita gembira. Satu naik unta karena khawatir yang satu yang lari kalah, kemudian dia naik pohon mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, menjadi dari pohon agar suaranya lebih dulu sampai ke Ka'ab bin Malik. Saking gembira dia mengatakan, wahai Ka'ab bin Malik, sesungguhnya Allah sudah menerima taubatmu. Maka itulah nanti Bapak Ibu buka di surat Taubah ayat 17 sampai 20-an, itu berbicara tentang 3 orang. Maka dikatakan sudah diterima taubatnya. Bapak Ibu bayangkan, itu kenapa? Itu malas saja untuk pergi apa? Berjihad. Jihad itu dikatakan syariat Allah, Ibu, Bapak. Bayangkan kalau kita banyak melakukan dosa, setiap dosa tidak diajak cakap 50 hari. Ya Allah, kayaknya 50 tahun belum selesai ya Bapak Ibu. Setiap tahun masih belum selesai azabnya, itu masih di dunia. Istri disuruh keluar dari rumah, anak disuruh keluar. Jadi kapan kita ngomong sama masyarakat, belum habis dosa yang satu, tambah dosa yang satu. Ini dikatakan Ka'ab melakukan kejujuran. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku malas, aku jujur ya Rasulullah. Maka dikatakan, wahai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdosa jangan ditambah dengan dosa yang lain. Ka'ab bin Malik sudah berdosa pada saat itu, apakah ditambah dengan bohong? Kalau bohong selesai, nggak diazab. Tidak. Maka jujurlah. Apapun keadaannya Bapak Ibu sekalian, pasangan suami istri, keluarga, anak-anak, orang tuanya, harus senantiasa berkata jujur. Karena dikatakan puasa ini adalah madrasah, sekolah. Untuk apa? Membentuk kaum muslimin, kaum muslimat agar bisa menjadi jujur. Siapa yang tahu misalnya naik perahu ke laut, kan bawa kompor sama bawa nasi, pulang dilap bibirnya katanya puasa, padahal di sana makan. Ya kan Pak Ibu sekalian, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kejujuran itu adalah bentukan dari madrasah puasa. Jadi mudah-mudahan kita yang diberikan syafaat ini dari karena kita berpuasa, mudah-mudahan kita dibentuk menjadi orang yang jujur apapun keadaannya. Maka kata Rasulullah, qulil haqqa walau kana murran, maka katakanlah yang benar walaupun kebenaran itu kalau kita sampaikan pahit. Ya Bapak sekalian, sampaikan aja ke ibu apa yang kita lakukan. Kalau ditanya harus jujur, biarpun pahit ibu menerima. Begitu juga dengan ibu. Ya Bu, kalau kurang belanjanya sampaikan aja ke Bapak. Pak, kurang Pak, tambah. Ini ditambah. Insya Allah ditambah. Yang biasanya 500.000 per 1 jam menjadi 1 juta. Ya Bu ya. Demikian mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.